Izin Bu Sekjen, kan kita tadi sudah melaksanakan rangkaian uji. Kalau boleh tahu update dalam seminggu ini di beberapa tempat rangkaian Seperti apa? seperti apa dan tema-tema isu-isu apa sih yang sorotan dari publik terkait dengan RUU HAM? Baik, pada hari ini kita melaksanakan talkshow yang merupakan rangkaian kegiatan uji publik revisi Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau penggantian dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah sebelum kegiatan talkshow pada hari ini kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat. Di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar. Dan kemudian kita sudah laksanakan di 2 kampus, yaitu di Jogja dan di Semarang, dan juga diikuti oleh para perumus. Di antaranya di sini ada Bu Ani, Pak Hafiz, Pak Ferry, dan Pak Ibdal. Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan hari ini talkshow dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini, termasuk kita mendapatkan masukan atau tanggapan dari rancangan yang telah disusun oleh tim perumus. Demikian. Itu isu-isu yang paling menjadi sorotan apa sih? Isunya. Baik, untuk isu-isu yang menjadi sorotan di sini kita hadirkan langsung tim perumus yang juga terlibat langsung di dalam uji publik. Silakan Pak Ibdal, Bu Ami bisa menyampaikan tambahan. Ya, nanti ditambahkan oleh Bu Ami ya. Jadi salah satu yang banyak disorotkan adalah RUU ini dianggap melakukan pelemahan terhadap institusi-institusi nasional hak asasi, terutama Komisi Nasional Hak Asasi. Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya. Fungsi Komnas HAM itu kan ada fungsi pemantauan, ada fungsi pemajuan, ada fungsi mediasi dan seterusnya. Nah, itu tetap ada fungsi-fungsi tersebut. Nah, fungsi-fungsi ini juga diperkuat dengan kewenangan-kewenangan yang harus ada. Kalau tidak bisa menjalankan fungsi. Kalau tidak ada kewenangan. Nah, salah satu kewenangan yang kita perkuat itu adalah kewenangan penyidikan Komnas HAM, di samping kewenangan-kewenangan yang sudah ada sebelumnya, yaitu kewenangan subpoena power, ya, memanggil secara paksa, kemudian kewenangan melakukan memberikan pendapat di muka sidang atau amicus curiae. Nah, kita juga menambahkan ada kewenangan Komnas HAM itu melakukan pemantauan mendadak, ya, kunjungan mendadak ke tempat penahanan seperti imigrasi, seperti penahanan di kepolisian, di kejaksaan dan sebagainya. Nah, itu memperkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, selain itu juga agar memudahkan sinergitas antar komisi-komisi ini, kita juga mengatur mengenai forum komunikasi di antara komisi-komisi ini. Komisi perempuan, ya, perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, kemudian Komisi Anak, perlindungan terhadap anak, Komisi Nasional Difabilitas. Itu ada sinergitas di antara mereka di dalam bentuk forum yang kita siapkan di dalam rancangan undang-undang. Jadi persis sebetulnya tidak ada yang dikurangi, malah yang ada adalah penambahan terhadap kewenangan Komnas HAM. Tapi yang menjadi yang mereka curigai, yang dicurigai itu adalah
karena undang-undang ini juga mengatur tentang peranan dari kementerian ya sebagai pelaksana hak asasi, yang itu dianggap seperti mengambil peran-peran Komnas HAM. Sebetulnya tidak seperti itu, karena Komnas HAM dan Komnas yang lain itu kan kedudukannya di dalam arsitektur ketatanegaraan kita kan hanya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan hak asasi oleh pemerintah. Karena itu di sini ada peran pemerintah dalam hal perlindungan, kemajuan dan pemenuhan hak asasi. Nah, memang ada di dalam satu bab sendiri mengenai pemajuan, perlindungan dan penghormatan HAM oleh pemerintah. Karena Undang-Undang Dasar kan menekankan pada bahwa P5 itu memang menjadi kewajiban negara, tapi terutama oleh pemerintah. Karena itu kita menjabarkan kewenangan ini. Nah, adanya peran dari pemerintah itu bukan berarti mengambil peran Komnas. Peran Komnas itu tetap sebagai oversight body ya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak asasi di Indonesia. Jadi nggak ada dikurangi. Iya, saya nambahkan tentang Forum Lembaga Nasional HAM. Jadi seperti yang Bang Ifdal sampaikan, di RUU HAM ini diberikan semacam mandat pembentukan Forum Lembaga Nasional HAM. Lembaga Nasional HAM itu kan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND. Atau di kemudian hari jika ada komisi yang ditugaskan untuk memantau HAM. Nah, sebenarnya tim perumus itu tidak ujuk-ujuk merumuskan Forum Lembaga Nasional HAM. Ini sebenarnya di dalam prakteknya itu sudah berlangsung. Kebetulan saya pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan. Jadi di antara lembaga nasional HAM itu ada mekanisme komunikasi. Misalkan untuk isu penyiksaan, pencegahan penyiksaan, itu ada KUPP, yaitu Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan. Jadi pengalaman bekerja sama antara empat lembaga nasional HAM ini yang kita abstraksikan, kita bawa masuk ke dalam RUU HAM sebagai sebuah praktek baik yang itu bisa lebih berkelanjutan. Begitu juga pemantauan tindak pidana kekerasan seksual. Seperti teman-teman ketahui di Undang-Undang TPKS, keempat lembaga ini menjadi lembaga pemantau pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dan keempat lembaga nasional ini melakukan pemantauan bersama, melakukan penyusunan instrumen bersama. Ini kan dilakukan bersama ya. Nah, inilah yang kita angkat menjadi forum komunikasi dan koordinasi di antara empat lembaga nasional HAM ini. Nah, aturannya seperti apa? Aturannya biasanya disepakati bersama. Karena itu nanti ketentuan terkait forum komunikasi lembaga nasional HAM ini didasarkan kepada kesepakatan keempat lembaga ini. Nah, jadi sebenarnya seperti yang tadi Bang Ifdal sampaikan, apa yang dirumuskan adalah ditujukan untuk memperkuat lembaga nasional HAM, termasuk lembaga HAM nasional tematik ya, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan juga untuk memastikan bahwa praktek-praktek baik yang selama ini terbangun di antara empat lembaga nasional HAM ini lebih pasti, sehingga kalau terjadi pergantian kepemimpinan di komisioner Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI atau KND, kebijakannya itu tetap, bahwa komunikasi di antara empat LNHAM ini juga tetap dilakukan, termasuk dalam konteks penanganan kasus ya. Misalkan mungkin teman-teman ingat ketika kasus Sambo, Komnas HAM itu membentuk tim penyelidik dengan mengajak atau melibatkan Komnas Perempuan sebagai salah satu penyelidiknya, karena di dalam kasus ini ada isu kekerasan seksual. Nah, mekanisme ini juga kan yang harus dibangun, bahwa ketika ada penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang membutuhkan keahlian dari LNHAM tematik yang spesifik, maka Komnas HAM memiliki kewajiban untuk mengajak. Begitu juga ketika misalnya ada kebutuhan untuk pelanggaran HAM berkaitan dengan isu disabilitas, ya dengan teman-teman Komisi Nasional Disabilitas. Jadi tujuannya adalah untuk kelembagaan ini mengangkat pengalaman-pengalaman baik agar ini berkelanjutan di kepemimpinan
Lembaga Nasional HAM. Ada target nggak Bapak Ibu tentang kapan waktunya yang tepat untuk mengeluarkan? Revisi Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini sudah masuk prolegnas prioritas 2026. Kita berharap dan kita harapkan ini menjadi harapan bersama kita semua bahwa RUU HAM akan terbit di tahun 2026. Dan ini sudah ada sinyal dukungan dari lembaga legislatif untuk dapat segera ada pembahasan terkait dengan RUU Hak Asasi Manusia. Demikian, terima kasih. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu.